Hai guys, kembali bersama saya Senseng Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Pada video kali ini kita akan membahas tentang OP Coin atau Optimism Coin, yang dimana saat ini sedang mengalami penurunan yang cukup tajam dari sejak hari peluncurannya. Dan kita akan bahas apakah koin ini layak untuk diinvest jangka panjang. OP Coin adalah crypto high profile yang tidak dikaitkan atau dihubungkan dengan Shiba Inu, ApeCoin, ataupun Golem. OP Coin saat ini sudah diperdagangkan di wallet exchange seperti Coinbase, Binance, dan juga desentralisasi exchange seperti Uniswap. OP Coin merupakan salah satu solusi skalabilitas layer 2 tingkat atas untuk Ethereum. OP Coin minggu ini menjadi sangat hype karena airdropnya, di mana airdrop tersebut ditujukan kepada pengguna dan juga peserta aktif Ethereum. Contohnya, jika Anda aktif di DAO, yaitu Decentralized Autonomous Organization, maka Anda dapat mengklaim sejumlah token airdrop OP ini. Oke, nah, namun airdrop OP Coin ini tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus, di mana panic user mengklaim bahwa beberapa penggugat bisa mengklaim airdrop mereka sebelum Optimism men-tweet di Twitter tentang peluncuran token mereka. Dan akibatnya, token mengalami penurunan dari $4,5 menjadi $1,3. Di mana banyak penerima airdrop, ketika menerima airdrop token mereka, token OP ini, mereka langsung menjualnya. Dan menurut para ahli, buat mereka yang menjual airdrop OP token ini, mereka sama dengan menjual saham IPO yang sedang hot. Karena menurut para ahli, OP Coin ini bisa menjadi sama seperti sahamnya Facebook pada tahun 2010. Karena tidak seperti bencana pada perusahaan-perusahaan.com pada era crash.com tahun 2000-an, OP Coin ini menghasilkan pendapatan yang serius. OP Coin diperkirakan mendapatkan pendapatan lebih dari 2 kali dari pesaingnya di layer 2, yaitu Arbitrum. Sedangkan untuk pesaingnya di layer 1, OP Coin mendapatkan pendapatan lebih banyak daripada Avax, ADA, Matic, dan juga pesaing layer 1 lainnya. Nah, apa nilai dari token ini? Kita akan bahas. Jadi, Optimism ini memang memiliki selebriti kripto utama di sudutnya, yaitu Vitalik Buterin dari Ethereum itu sendiri. Jadi, Vitalik Buterin ini adalah salah satu pemimpin Ethereum. Jadi, Optimism secara eksplisit memiliki tujuan selain dari sekedar membuat OP Coin naik. Dan satu-satunya cara untuk melakukan itu dalam jangka panjang adalah dengan representasi eksplisit dari kepentingan non-pemegang token. Di tweet si Buterin kemarin ya. Jadi Buterin kemarin itu seperti itu. Dengan kata lain, Vitalik adalah penggemar struktur tata kelola dua rumah Optimism ini. Nah, Optimism menerapkan model governance di mana pemegang token OP dan warga Optimism akan mengawasi proyek bersama. Dua ini berbagi keputusan tata kelola pada parameter jaringan dan memberikan kewarganegaraan baru. Sementara siapapun dapat membeli dan memperdagangkan koin OP, kewarganegaraan tidak dapat dipindah tangankan. Diwakili oleh NFT yang terikat jiwa yang diusulkan oleh Vitalik Buterin itu sendiri. Jadi, dengan pemegang token dan warga memegang kekuasaan di Optimism, itu harusnya akan berjalan lebih demokratis. Dalam banyak proyek kripto, komplotan kecil pendiri dan investor akhirnya memanggil semua tembakan karena mereka memegang token paling banyak. Tetapi, dalam pemerintahan rumah warga Optimism, itu akan lebih seperti muncul dengan kartu pendaftaran pemilih Anda untuk pemilihan satu orang, satu suara. Nah, singkat cerita, Optimism ini akan memulai era baru untuk solusi penskalaan Ethereum. Dan menurut model penilaian para analisis, Optimism harusnya akan menjadi 20 aset kripto teratas saat diluncurkan dengan kapitalisasi pasar sebesar 9 miliar US dollar. Jika kita menggunakan 9 miliar US dollar sebagai nilai wajarnya, maka OP kripto memiliki banyak ruang untuk dijalankan. Dengan harga saat ini sekitar 1,3 US dollar, diambil dengan pasokan 4,3 miliar token yang dinyatakan oleh Optimism, kita bisa menempatkan kapitalisasi pasar OP pada 5,6 miliar US dollar pada hari ini. Oke, nah jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya OP Coin ini memiliki
minat yang besar dari pasar dan juga memiliki project yang cukup besar, cukup bagus, terutama untuk mendukung Ethereum. Sedangkan Anda tahu jaringan Ethereum itu banyak dipakai oleh koin-koin lain, ya, termasuk salah satunya Luna. Oke, nah jadi OP-Coin ini diperkirakan bisa seperti Facebook di tahun 2010. Oke, jadi itu bisa mengalami kenaikan yang cukup fantastis untuk disimpan jangka panjang. Jadi bisa dibilang OP-Coin ini bagus untuk diinvest jangka panjang, dan juga jika Anda holder OP-Coin yang saat ini sedang mengalami penurunan cukup tajam, Anda bisa hold dan bisa serap. Namun saat ini pasar sedang bearish, oke, dan diperkirakan oleh para ahli kita akan mengalami rasa sakit atau rasa jatuh yang lebih dalam dulu sebelum semuanya kembali menjadi lebih baik, yaitu mantul ke atas dan mulai rally ke atas. Oleh karena itu Anda harus bisa mencari momen yang tepat yang saya sebut sebagai event sell off, baru kita mulai sell off, kecuali Anda ingin bermain trading cepat. Oke, nah itu aja yang saya bisa sharing pada Anda tentang OP-Coin. Hold OP-Coin ini, dan juga Anda boleh beli OP-Coin ini untuk invest jangka panjang. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, serta bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.